Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan melindungi kami, mengasihi kami, memelihara kami, sehingga hari ini kami dapat memperoleh kesegaran untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, suara Tuhan, berkat Tuhan akan menjadi bagian kami di pagi hari ini untuk mempersiapkan kami dalam pelayanan untuk hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, berkat-Mu sudah tersedia bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami setelah menyerahkan kami. Tangan-Mu melindungi kami untuk memelihara kami sepanjang hari dalam setiap tugas pelayanan kami. Karena kami sudah berdoa memohonkannya dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memelihara hidup kita, memberkati kita, dan menolong kita sehingga pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan kepada kita pada pagi hari diambil dari Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Ada dua fase di sana, tetapi dalam buku perumpamaan Christ of Jerusalem ini atau buku perumpamaan Yesus ini saya bagi dalam 7 bahagian. Tapi dalam Alkitab kita ada 2 bahagian di sana, namun kemudian dalam penjelasan dalam buku perumpamaan Yesus akan bagi dalam 7 bahagian. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Lukas pasal 12 ini ada seorang datang kepada Yesus. Pada waktu dia datang kepada Yesus katakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yang menarik ini, ya. Apa kapasitas Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan? Tapi oleh karena Yesus itu sudah memiliki nama populer pada saat itu dan bisa mengusir setan dan lain sebagainya, sehingga dia sangat yakin bahwa Yesus itu bisa memberikan kuasanya dan memberikan keyakinan kepada saudaranya supaya dia dapat berbagi warisan dengan saudaranya. Tetapi sebenarnya latar belakangnya sesuai dengan buku perumpamaan Tuhan Yesus itu, rupa-rupanya dia adalah anak yang keberapa gitu. Lalu kemudian anak sulung sesuai dengan peraturan orang Yahudi, dia mendapat 2 bahagian. Dia merasa itu terjadi ketidakadilan, ya. Jadi karena anak sulung itu mengambil 2 bagian harta itu sesuai dengan peraturan budaya orang Yahudi tersebut, dia merasa tidak adil. Dan itulah sebabnya dia latar belakangnya sesuai dengan buku perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan, sehingga itulah sebabnya anak itu, orang itu datang kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi motif utamanya adalah ketamakan, ya, tamak. Dan dua-duanya juga dikatakan tamak. Jadi baik anak yang sulung itu maupun orang yang datang ke Yesus tersebut, dua-duanya tamak. Tetapi di dalam hal ini perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan, bagian pertama ialah bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi pada saat Yesus mengajar kepada murid-murid itu dan kepada orang banyak itu, dia menyampaikan sebuah panggilan kepada murid-murid itu. Dikatakan demi namanya mereka akan dipanggil memberikan ke istana-istana dan di hadapan pemerintah serta raja-raja. Jadi luar biasa panggilan Yesus, ya. Panggilan Yesus. Saya dalam pengalaman DKI ini baru ketemu dengan Ahok. Sudah ketemu dengan Ahok, dengan Gubernur DKI, dan kemudian juga pernah ketemu dengan Menteri Yohana Yudhistira. 2 kali saya diundang untuk datang ke sana. Jadi memang sebagai pendeta dipanggil itu tidak hanya bisa bertemu dengan apa? Bertemu dengan pemimpin-pemimpin. Waktu kami di Samarinda pernah juga ketemu dengan gubernur. Jadi memang hamba-hamba Tuhan itu bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin. Bahkan dikatakan di sini dengan raja-raja ke istana dipanggilnya. Itu kita lihat. Tetapi sekarang menjadi pertanyaan, apa motif kita saat kita dipanggil oleh Tuhan tersebut? Ya. Yesus mengajarkan kepada kamu dipanggil sebenarnya memang untuk melayani ke istana-istana, kepada raja-raja. Namun panggilan itu apa motifnya? Saat kita dipanggil jadi pendeta, atau kita dipanggil jadi pelayan Kristus, apa motif kita? Apakah untuk mencari popularitas? Jadi satu kali saya tanya pendeta yang baru tamat, apa motif menjadi pendeta? Ya pendeta, kan kalau jadi pendeta itu kan udah cari kerjaan, kalau usah lama-lama sudah dipanggil kan. Waktu itu dulu, kalau sekarang berbeda kan. Kalau dulu kan belum tamat sudah dipanggil itu, ditempatkan. Kami dulu dipanggil langsung tempatkan. Saya tempatkan ke DKI, tapi kemudian oleh karena pendeta Hengkok waktu itu bikin KKR di Kalimantan, ada seorang dukun besar bertobat, lalu kemudian ditempatkanlah ke sana pendeta Huta Barat dengan pendeta Raymond Huta Barat yang hormat Sinaga, ditempatkanlah ke Sudi Semarang.
Lalu kemudian sesudah itu kami menggantikan beliau ke Suti Semarang. Jadi akhirnya tidak jadi ke DKI, tapi kemudian tempatkan ke pedalaman Suti Semarang namanya. Dari Pontianak ke Singkawang, Singkawang Bengkayang, Bengkayang Sanggauledo, Sanggauledo itu naik perahu lagi sekitar 5 jam baru sampai namanya ke Kendai. Dari Kendai itu jalan kaki lagi sekitar 4 jam. Saudara bisa bayangkan, itulah perjalanan tempat dari sana. Tidak ada listrik, tidak apa. Dan pada waktu kami sana saya masih lihat mimbarnya Pendeta Aryaman Huta Barat di tengah hutan, dibikin mimbar di situ. Di situ latihan berkhotbah di tengah hutan, ada mimbar di sana. Itulah pengalaman. Dan kemudian kami dengan Pendeta Marisina melanjutkan ke sana. Panggilan menjadi pelayan hamba Tuhan itu kemanapun harus siap. Bukan hanya ke istana-istana raja, tapi kemanapun harus siap panggilan. Itu yang sampaikan Yesus kepada murid-murid itu. Dikatakan oleh karena kamu perkataannya sendiri yang menggerakkan hati orang-orang banyak itu, dikatakan itu akan membuat apa? Satu pengaruh, ya, pengaruh yang diberikan Tuhan kepada umat-umat atau hamba-hamba yang dipanggil tersebut. Lalu kemudian yang kedua, sekali lagi panggilan itu, yang kedua mengenai motifnya. Apa motifnya? Di sini katakan, tapi banyak orang menginginkan karunia surgawi hanya untuk melayani maksud-maksudnya yang mementingkan diri. Ya. Jadi waktu kita dipanggil, kita terima panggilan, apa motifnya? Dikatakan ada motifnya sini, mementingkan diri, menjadi fraud, menjadi sombong. Jadi agak salah panggil, salah terima kita lambang kalau kita tujuan itu apa? Untuk kesombongan. Jadi jangan sampai kita menerima panggilan itu oleh apa? Untuk kesombongan. Baik, yang ketiga, lalu kemudian dikatakan yang terjadi bagaimana sebenarnya bila mana kita mendapatkan panggilan itu bisa saja timbul iri hati, saudara. Okay. Kenapa? Oleh karena seorang banyak dikatakan oleh guru, katakanlah. Jadi apa yang terjadi iri hati, saudara? Dalam panggilan terjadi juga iri hati. Ya. Seperti yang katakan, saya satu kamar dengan Pendeta Hai Sinaga. Satu kamar mulai dari Siantar sampai ke Unai, kami satu kamar dengan Pendeta Aryaman Huta Barat. Satu kamar kami, satu kelas dengan dia. Nah kalau timbul iri hati, kenapa mereka katakan ada nasib beda katanya pasti orangnya, ya nasib beda. Tapi saudara bukan itu. Begitu kita dipanggil kemanapun kita harus dikatakan inilah jangan sampai terjadi yaitu cemburu atau iri hati dalam kehidupan kita dalam pelayanan. Apa yang dilakukan oleh anak muda atau orang yang datang untuk berbagi harta tersebut adalah karena iri hati. Ya. Itu juga terjadi kepada orang-orang yang dipanggil itu, ya sama seperti apa? Ahli Taurat dan orang Farisi itu, mereka memiliki iri hati kepada Yesus. Nah, sifat iri hati itu sangat apa? Cemburu, iri hati sangat berbahaya sekali. Itu yang dialami oleh Kain. Kain iri hati kepada Habel sehingga dia membunuh siapa? Membunuh Habel. Jadi iri hati kita dengan iri hati dan cemburu tersebut. Itu adalah bibit yang ditanamkan oleh setan untuk melakukan kejahatan. Dikatakan di tengah-tengah pengajaran hikmat yang diberikan itu, orang ini telah menunjukkan sifat yang mementingkan diri, iri hati, cemburu, mementingkan diri. Ini sangat kita sangat perhatikan, sangat ditegur kita pada pagi hari ini. Saya pun ditegur jangan sampai ada iri hati dan cemburu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa dia begitu? Kenapa saya begitu? Jangan tanyakan. Ya. Just surrender yourself to God. Apa rencana Tuhan bagi saya? Jangan tanyakan, jangan bandingkan diri kita orang lain. Begitu kita bandingkan diri kita orang lain, pertama kita bisa disombong. Ya, oleh karena kita merasa lebih hebat dari mereka. Yang kedua, bisa saja kita mempersalahkan orang lain. Kalau kita lihat dia kenapa dia begitu? Oh, karena saudaranya di situ, karena omnya, karena tantenya. Kita jadi mempersalahkan orang. Jangan. Atau katakan, kenapa Tuhan nasib saya begini? Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau sudah ada timbul iri hati dan cemburu, mementingkan diri sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan sukacita. Bahkan rasa syukur pun tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Bagian yang keempat dikatakan ialah hikmat godaan buat Yesus. Kenapa saya katakan ini? Oleh karena dikatakan begini, tugas juru selamat di atas dunia berjalan cepat menuju akhir. Beberapa tahun bulan saja tinggal bagi dunia ini untuk menyempurnakan maksudnya kedatangannya dalam mendirikan kerajaannya rahmat. Namun tetapi Yesus tidak akan diselewengkan dari tugasnya. Jawabnya ialah, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim
atau pengantar atas. Artinya ini pesanku. Seringkali kita digoda saat kita mungkin ada sesuatu jabatan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita, sadar kita dicampur di situ. Yesus tahu sesungguhnya siapa yang mengangkat kau jadi hakim antara kamu. Ini satu apa? Ini satu kesempatan buat Yesus sebenarnya kalau mencari popularitas pada saat itu. Oh iya, kamu harus begini. Tapi Yesus mengatakan siapa yang mengangkat kau jadi hakim? Yesus memiliki kesempatan, tapi itu godaan buat Yesus untuk apa? Untuk bertindak yang tidak proporsional bahagianya. Seringkali kita bahasa Bataknya ditortorin sebelum-sebelumnya, ya. Seringkali kita campur tangan yang bukan bahagian kita, yang mungkin kita merasa mampu. Walaupun kita merasa mampu melakukan itu, tapi kalau itu bukan bahagian kita, jangan kita campuri, jangan kita urusi. Yesus tidak mau melakukan itu. Walaupun dia bisa, karena dia Allah, dia maha kuasa, dia bisa melakukan, tapi dia tidak melakukan itu karena bukan tugasnya. Yesus dapat memberitahukan kepada orang itu perkara yang sebenarnya dikatakan, tapi apa? Tapi dia tidak melakukan hal tersebut karena itu bukan bahagiannya. Baik, yang kelima, tugas motif panggilan tersebut yang kita lihat. Nah, saat kita dipanggil oleh Tuhan, bagaimana Tuhan katakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi Yesus kembali menekankan kepada panggilan setiap orang yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus, yaitu memberitakan kerajaan surga. Siapapun kita, panggilan itu diberikan kepada kita. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat kita diberikan kuasa menyembuhkan, apa yang kita harapkan dari orang yang sembuh itu? Atau saat kita, saya tidak terlalu rohani, tapi saya katakan, saya kalau pergi ke jemaat-jemaat, kalau dikasih amplop, saya terus terang tidak pernah terima. Seolah-olah saya dibayar khotbah itu. Kalau mereka memaksa, saya katakan, oke, saya terima, tapi saya sumbangkan kepada anak-anak atau kepada rumah tangga atau kepada, seolah-olah kita. Tapi ada juga yang menunggu-nunggu, kapan yang amplopnya yang akan ya. Orang itu berkhotbah dia tunggu-tunggu kapan datang bendahara jemaat untuk menyampaikan amplop. Ada yang begitu. Bahkan dikatakan di mana penata layanan jemaat ini dikatakan, karena tidak dikasih amplop. Nah, saudaraku, ini dikatakan kita harus memberitakan Injil dengan tulus. Ya. Kita memberitakan Injil dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kita menerima dengan percuma, beritakan dengan percuma juga, saudaraku. Jadi jangan ada doa yang apa? Doa yang dibayar atau doa yang dibisniskan. Melawat ke sana, tapi yang diharapkan ialah satu teguran buat kita. Jadi katakan, pergilah, kamu terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma. Kemudian hasil yang demikian akan ditunjukkan dalam berkat dan pengangkatan umat manusia. Sama sekali mustahil dilakukan oleh kuasa manusia. Jadi saat kita melakukan pelayanan firman Tuhan dan orang lain mungkin dijamah oleh firman itu, bukan karena kita. Tidak ada kredit dalam diri kita, tapi the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus itu yang menggunakan kita sebagai alatnya. Ya. Jadi jangan pernah kita, oh gara-gara saya orang itu bertobat. Tidak. Kita hanya Roh Kudus yang membuat orang itu bertobat, tapi Tuhan menggunakan kita. Yang menjadi masalahnya, jangan kita ambil kredit untuk diri kita. Ya, saat Tuhan menggunakan kita. Ideal senantiasa, whatever you do it all for the glory of God. Ya, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Tidak ada satu kredit kita ambil dalam diri kita, karena kita hanya manusia biasa yang Tuhan gunakan. Baik. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, Yesus memberikan perumpamaan dalam ayat yang ke-16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, apa dikatakan orang kaya ini? Ya. Kata aku, saya catatnya sampai 13 kali kata aku di orang kaya. Saya akan bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya kepada hatinya, apakah yang harus aku perbuat
Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Angkat, aku. Tapi dikatakan, begitu bertambah-tambah hartanya, dan kemudian malam ini dikatakan kau akan mati kemana? Pernahkah kita berpikir seperti teguran Yusuf? Kalau kita sudah berusaha, bersusah payah mendapatkan harta itu, kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil, punya tanah, mungkin juga ada kebun kelapa sawit di mana-mana, adalah sebagainya. Tapi kemudian kalau dikatakan malam ini kau harus kuambil nyawa, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pernahkah kita berpikir harta itu untuk siapa? Ya. Saudaraku, inilah dikatakan kebodohan orang yang menjadikan dunia ini kepunyaannya. Jadi satu kebodohan. Ya, saya pikir ini tidak salah orang menjadi. Tapi kalau itu menjadi fokus utamanya, dan itu menjadi ilahnya dan jadi Allahnya, itu yang disebut apa? Kebodohan yang menjadikan dunia ini kepunyaannya. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu hal. Betapa egoisnya orang yang berkata dalam dunia itu. Betapa egoisnya. Sekali lagi saya catat ada 13 kali dikatakan aku berbuat, aku tidak mempunyainya, macam-macam. Aku semuanya dikatakan, aku dapat menyimpan hasil tanahku. Aku fokus kepada diri sendiri. Ia tidak memikirkan tentang Allah, asal segala rahmatnya. Ia tidak menyadari bahwa Allah telah menjadikan dia seorang penata layan dari hartanya, agar ia dapat menolong orang yang susah. Ya, ia mempunyai kesempatan yang berbahagia menjadi pembagi sedekah Allah. Tetapi ia hanya memikirkan tentang pekerjaan dan kesenangannya sendiri. Saudaraku, kami punya pengalaman waktu kami di Pondok Kopi. Waktu kami di Pondok Kopi, ada ponakan kami 4 orang datang dari Manado menganggur. Lalu kemudian entah bagaimana dibawa lagi 4 orang lagi temannya menganggur. Jadi total 8 orang menganggur dulu. Lalu kemudian satu kali waktu acara, waktu kami pulang melawat, tiba-tiba pendeta Sadala pernah di Pondok Kopi, ya, bekas gereja itu, tiba-tiba kami buka mau taruh sepeda motor sana, ada satu keluarga di sana sudah tidur dengan orok, dengan baby. Siapa? Kami tidak kenal siapa dia. Kemudian tiba-tiba terbangun. Aku terbangun. Pendeta, maaf kami sudah masuk di sini. Siapa kamu? Kami pernah melawat kepada tetangganya dia. Kami melawat ke tetangganya dia itu, memang datang tahun belakang waktu sedang hamil. Lalu singkat ceritanya, mereka malah lari dari kontrakan itu karena tidak bisa bayar kontrakannya, tinggal di rumah. Jadi mereka ceritakan, hanya tinggallah di rumah. 8 tambah suami istri sekarang jadi 11 dengan baby, dengan orang baru umur 3 minggu. Nah, saudaraku, 1 minggu kemudian hari Sabtu sore dia katakan, Pak Pendeta, boleh nanti kami datang ke rumah? Oh, silakan datang ke rumah. 4 anaknya dengan suami istri. Lalu datanglah mereka, sesudah acara PA, ikutlah ke rumah mereka. Itu jam-jam 4:30. Makan malam, tapi nggak pulang-pulang juga. Sampai jam 9 nggak pulang-pulang juga. Lalu kemudian saya suruhlah anak kami, kita tidur sama-sama. Kita biarkan anak tidur sama. Sampai besok nggak pulang.
Lalu kemudian pagi-pagi saudara menyatakan, Pak Pendeta, maaf sudah mengganggu, rumah kami sudah disita bank, jadi kami tidak punya tempat sekarang. Oke, tinggallah situ sampai hari Senin pagi-pagi. Itu sudah tanggal 23. Kalau tanggal 23 kan sudah tanggal 23. Istri saya apa yang dibuat? Dibikinlah bubur benado, tapi asal-asalan. Namanya enggak. Bikin bubur benado. Padahal itu pagi-pagi mau berangkat, anak kami katakan, Mami, Papi, saya tidak mau makan siang nanti ya, kayak makanan anjing gitu. Oh makan Pak. Kami antarlah anak itu. Saya antar ke terminal untuk pergi ke pulang dari sana. Kami berdua masuk di kamar, tidak ada apa-apa lagi. 8 orang tambah 4 tambah 6 orang, berapa tuh? Jadi 11 tambah 6, jadi 17 orang. Tambah dengan jam 9:30 tentang penjual buku. Ketok pagar itu. Apa pendeta? Istri saya berbahasa basi, ada buku baru apa? Ada buku baru? Oh enggak Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya enggak lama-lama di sini. Ada apa? Ya, saya menyampaikan surat cinta dari anak kami. Surat cinta. Ya. Tapi enggak boleh dibuka sebelum saya pergi. Kasih minum, buru-buru saya mau antar ke langganan buku. Singkat ceritanya, ya kami sudah berdoa, dia pergi. Dan tahu apa yang terjadi. 3 bulan yang lalu kami memberkati anaknya, dan waktu pesta kami tidak sempat apa, karena begitu selesai berkati gereja di situ, lalu kami langsung pulang. Jadi surat cinta yang bercanda sudah tua lagi, tapi Tuhan utus untuk menghidupkan anak-anak, menghidupkan keluarga, satu keluarga yang numpang di rumah, dan kemudian tambah lagi satu keluarga yang baik, baby masih orok anak itu, yang 300.000 itulah kita gunakan Tuhan untuk menghidupi keluarga. Sekarang luar biasa Tuhan. Saya bangga dengan istri saya. Sejak kami menikah kan sudah ada orang tinggal di rumah. Sejak kami menikah sampai sekarang pun ada orang tinggal di rumah yang bukan keluarga. Dia diberhentikan oleh karena hari Sabat, lalu kemudian tidak ada tempat, tinggal di rumah, tinggal sana. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bukan seterusnya. Tapi pengalaman ini sangat mengatakan, oh Tuhan itu sangat baik. Saat kita tidak punya apa-apa, Tuhan tidak permalukan kita. Tapi dibandingkan dengan orang kaya ini, segala sesuatu dia punya, ya bahkan berubah akan sesuatu supaya apa, nasibnya berubah, masa depannya terjamin. Tapi harta tidak menjamin kita untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Karena dikatakan di sini, seharusnya dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang kaya ini seharusnya menjadi saluran berkat bukan untuk menikmati kesenangan pribadinya, tapi dikatakan dia harus memberikan tumpangan kepada orang lain, memberikan berkat kepada orang yang susah dan menolong orang yang susah. Bagian yang terakhir dikatakan di sini, manusia yang dengan segala keinginan tidak mempunyai pengertian boleh samakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini sangat keras sekali ya statement ini. Katakan manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian terhadap sesamanya boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya. Mudah-mudahan kita di sini semuanya memiliki pengertian kepada sesama. Saat orang membutuhkan pertolongan, berikan kita pertolongan. Saat orang membutuhkan kasih sayang, kita berikan kasih sayang. Hidup untuk diri sendiri berarti binasa. Ketamakan, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri saja, memutuskan hubungan jiwa dengan kehidupan adalah, ini lebih tegas lagi, adalah roh setan yang hanya mau mendapat dan menarik untuk diri sendiri. Adalah roh Kristus untuk memberi, untuk mengorbankan diri demi kebaikan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keuntungan diri kita, bagaimana mendapatkannya untuk kita, bagaimana cara untuk tapi biarlah kita berpikir apa yang saya dapat buat untuk orang lain, supaya saya jadi saluran berkat bagi orang lain, saluran kasih bagi orang lain. Karena Kristus sudah mengasihi kita, karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita bangkit dan bersinar
melalui kasih kita, melalui pelayanan kita, melalui hidup yang terdekat bagi sesama. Karena Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk bisa memberikan kasih dan pelayanan kepada sesama. Doa dan amin saya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Dan yang akan berdoa, yang didoakan adalah Pendeta JSM Sagala dan Pendeta R. Matindas. Bukan pendeta, Bapak R. Matindas Cikas. Karena Pendeta Palar tidak ada, kami minta kesediaan Bapak Karulian Sihotang untuk berdoa, mendoakan Pendeta JSM Sagala dan Bapak R. Matindas dari Cikas. Mungkin ada usulan lain. Kita doakan pekerjaan kita hari ini.